Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johanna Tania Olga dengan nomor induk mahasiswa channel 213. Saya akan menjelaskan tentang akad muhabarah. Muhabarah berasal dari kata ad-harbi fil, yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga kidrat yang berasal dari kata al-khudru yang berarti potongan. Karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Daftar materi yang pertama saya akan jelaskan yaitu pengertian transaksi, kedua jenis akad muhabarah, ketiga dasar syariah, keempat prinsip pembagian hasil usaha, kelima perlakuan akuntansi pada pasal 105, yang keenam contoh ilustrasi kasus akad muhabarah. Yang pertama, akad muhabarah. Akad muhabarah berasal dari kata ad-fil, yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga kidrat yang berasal dari kata al-khudru yang berarti potongan. Karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Menurut pasal nomor 105 bahwa muhabarah adalah akad kerjasama untuk usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau pengelola dana bertindak selaku pengelola dan keuntungan di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugiannya finansial akan ditanggung oleh pemilik dana. Kedua adalah jenis-jenis akad. Jenis akad yang pertama adalah muhabarah mutakaweh. Kedua, muhabarah muyakadah. Ketiga adalah muhabarah mustakarah. Muhabarah hatakala yaitu merupakan muhabarah di mana pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam mengelola investasinya. Muhabarah ini disebut juga dengan investasi tidak terkait. Muhabarah muqayyadah yaitu merupakan muhabarah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara mengenai dana lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. Sedangkan muhabarah mustakarah yaitu merupakan muhabarah di mana pengelolaan dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama dan investasinya. Yang ketiga adalah dana syariah. Dana syariah ada Al-Quran, hadis, jimah, dan qiyas. Al-Quran berarti orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang lain yang berperang di jalan Allah. Sedangkan hadisnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Syakidina Abbas bin Abdul Muttalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mutakabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau memilih ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka bersangkutan bertanggung jawab atas dananya tersebut. Disampaikan kepada syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah dan Rasulullah pun memperoleh. Sedangkan yang ketiga adalah jima. Jima di dalam muhabarah yaitu adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah para sahabat menggunakan harta anak yatim untuk muhabarah, yang dimana perbuatan itu diperbolehkan oleh sahabat lainnya. Yang terakhir ada qiyas. Qiyas merupakan muhabarah di qiyas dengan al-musyaqqah menyuruh seseorang untuk mengelola kebun, yang merupakan di antara manusia ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya banyaknya tidak dapat mengusahakan hartanya, sedangkan yang miskin banyak yang tidak mau bekerja. Dengan adanya muhabarah diharapkan dapat memenuhi semua golongan
dan untuk kemasyarakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat adalah prinsip pembagian hasil usaha. Dalam muhabarah, istilah pembagian keuntungan kerugian tidak dapat digunakan karena dibagi hanya keuntungannya saja, tidak termasuk kerugiannya. Sehingga untuk pembahasan selanjutnya akan digunakan istilah prinsip bagi hasil seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pembagian hasil usaha muhabarah ini dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha muhabarah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan hasil realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelolaan dana. Tidak diperkenankan mengangkut pendapatan dari proyek hasil usaha. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi Pasal 105. Di dalam perlakuan Pasal 105 terkait dengan beberapa istilahnya, yaitu pengakuan, penurunan nilai jika investasi muhabarah dalam bentuk aset non-kas, kerugian, pengukuran investasi, pencatatan keuangan, akad muhabarah yang terakhir, penyajian dan pengungkapan. Akuntansi untuk pengelolaan dananya ada pengakuan dana, pengukuran dana syaki temporer, penyaluran kembali dana syirka temporer. Usaha diperlakukan sebagai entitas terpisah baik untuk pemilik maupun pengelolaan dana. Pada saat akad muhabarah berakhir, penyajian. Yang terakhir adalah instruksi akad muhabarah. Di instruksi akad muhabarah adanya pengusaha muhabarit yang melakukan soft skill-nya terhadap pekerjaan dan melakukan modal 100%. Lalu pemodal sahamnya yaitu si Bulmal. Lalu mendapatkan keuntungannya di dalam modal 1% ini membagikan keuntungan. Lalu di pengusaha akan melakukan kegiatan usaha dan membagikan keuntungannya. Kemudian keuntungan tersebut dibagi rata sehingga mendapatkan modal 100% dan atau modal dalam kerugian. Sekian, terima kasih.